warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, here I am Khairunisa. Will explain about form and function of intonation. Saya akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi dari intonasi di English Phonology. Yang pertama kali kita bahas yaitu what is form of intonation. Seperti apa bentuk dari intonasi itu? Nah, when we were looking at the pitch track, so you saw a falling tone and a rising tone. And so we had a falling form and a rising form. Jadi ketika kamu melihat saluran nada itu ada nada yang naik dan ada nada yang turun, itulah yang disebut dengan tangga nada, bentuk intonasi yang turun dan bentuk intonasi yang naik. Yang kedua yaitu tentang what is function of intonation. Apa sih fungsi dari intonasi itu? What these speech patterns are doing, what they are indicating communicatively when we were speaking. So we want to know how the meaning of an utterance is affected by using different tone or different pitch. Di sini intonasi berfungsi untuk menunjukkan secara komunikatif tentang kepengaruhan atau arti dari suatu tinggi turunnya nada pada kalimat suatu ucapan. Jadi ketika ada nada naik itu pertanda apa? Artinya bagaimana? Nada yang turun itu pertanda apa? Tandanya bagaimana? Kita udah pada tahu kalau naik biasanya cenderung marah bisa, ceria bisa. Kalau datar berarti dia sedang dalam keadaan bosan atau bagaimana. Kalau turun mungkin saja dia dalam keadaan sedih. Nah, disinilah fungsi kita mempelajari intonasi untuk mengidentifikasi secara pasti arti dari ucapan seseorang. Selanjutnya, mari kita langsung masuk pada pembahasan form tone. A level tone on a one-syllable word can sound unnatural or bored. Jadi, tingkatan tone ketika terdapat pada satu syllable atau satu syllable kata, itu tone-nya yang terdengar adalah tone unnatural atau bored, membosankan. Ketika perbedaan fungsi yang digunakan, perbedaan konteks situasi yang digunakan juga mempengaruhi tone dari suatu kata itu. Selanjutnya yaitu rules for intonation and tone used. Jadi ada peraturan tentang penggunaan intonasi dan tone. Yang pertama, as for word stress, it is possible to give a few general rules for use of different tones. Yang kedua, however, these rules are very basic and cannot hope to cover the intricacies of English intonation. A learner of English need to be able to listen to colloquial English and interact with native speakers to learn intonation. And the fourth is go and live in the country whose language you wish to learn. Jadi di sini beberapa pengaturannya yaitu ketika untuk kata yang memiliki stress word memungkinkan memberikan beberapa pengaturan yang umum tentang perbedaan tone. Bagaimanapun juga rule ini sangat-sangat dasar ya, dan tidak bisa cover secara rinci tentang English intonation pada umumnya. Pelajar bahasa Inggris yang pengen bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar diharapkan mendengarkan colloquial English dan berinteraksi dengan native speaker untuk mempelajari intonasinya mereka, karena akan lebih mudah ketika kita bisa praktek dengan mendengarkannya secara langsung. Yang tips yang terakhir yaitu go and live in the country whose language you wish to learn. Nah, di sini kita hidup di tempat di mana
mereka biasa menggunakan bahasa yang ingin kita pelajari, maka itu akan lebih mudah terngiang dan tercatat di otak kita. Seperti itu. Jadi kesannya tidak hanya sekedar teori. Next slide, yaitu tentang symbols for representing tones. Here we will be using the following symbols. Jadi di situ di gambar situ ada yang pertama level tone atau yang kita sebut dengan tone dasar. Simbolnya yaitu garis lurus. Yang kedua fall, itu garis agak turun. Yang ketiga rise. Yang keempat fall rise, jadi itu turun dulu baru naik, diawali dengan nada tinggi dan diakhiri dengan nada tinggi. Rise fall, naik baru turun, diawali dengan nada rendah dan diakhiri dengan nada rendah. Di tengah-tengahnya tuh mereka tinggi. Okay, after learn about rules and form of intonation and their symbol. Here we will learn about function. The first one, function from the vowel tone. Yang pertama, most commonly associated with a statement in English. Yang kedua, starts relatively high and ends low. The third part is the neutral tone. If it sounds like a statement, it's a vowel. The fourth, used to indicate new information and gives an air of finality, and often we use in WH question. Nah, secara umum ini paling banyak digunakan ketika untuk menyatakan suatu pernyataan dalam bahasa Inggris. Dimulai dengan nada yang tinggi dan diakhiri dengan nada yang rendah. Nama lain dari the vowel tone ini juga bisa dinamai neutral tone. Jadi ketika kalian mendengar seperti kalimat pernyataan, yaitu termasuk tangga nada vowel tone. Nah, juga fungsi yang lain dia digunakan untuk mengindikasikan adanya suatu informasi yang baru. Juga dia memberikan air of. Yang terakhir, often sering digunakan untuk di pertanyaan WH question, why, who, when, seperti itu. Itu juga sering menggunakan tangga nada vowel tone. Selanjutnya yaitu some function of rise tone. The first, starts low and ends relatively high, often used to show that something more is to follow, used to indicate given information or common ground. Can be used to encourage someone to continue or show that the hearer is listening and expects something more is coming. Also commonly used in yes or no question. Nah, kalau yang rise tone ini kebalikan dari fall tone. Dia diawali dengan tangga nada yang rendah dan diakhiri dengan tangga nada yang tinggi. Sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu patut untuk diikuti atau dipelajari lebih lanjut. Juga digunakan untuk memberikan petunjuk bahwa ada informasi yang ingin diberikan. Juga digunakan seseorang untuk melanjutkan atau menunjukkan bahwa si pendengar itu respect dan mendengarkan apa yang diomongkan oleh si pembicara. Juga secara umum ini biasa kita jumpai di pertanyaan yes no
yang itu dua pertanyaan yang diawali dengan to be. Ada do, does, as, is, am, are. Yang ketiga yaitu some function of the rise fall tone. Nah, does not occur as often as the tone mentioned above. Starts low and ends low. Can be used to show strong feelings of surprise, approval, or disapproval. The gossip tone. Nah, di sini rise fall itu adalah tangga nada yang jarang digunakan ketimbang tangga nada yang falling tone atau rising tone. Diawali dengan tangga nada rendah dan diakhiri dengan tangga nada rendah. The rise fall tone juga bisa digunakan untuk menunjukkan adanya kekuatan suatu perasaan dari ucapan. Juga nama lainnya yaitu gossip tone. Yang terakhir or disapproval. The gossip tone. Nah, di sini rise fall itu adalah tangga nada yang jarang digunakan ketimbang tangga nada yang falling tone atau rising tone. Diawali dengan tangga nada rendah dan diakhiri dengan tangga nada rendah. The rise fall tone juga bisa digunakan untuk menunjukkan adanya kekuatan suatu perasaan dari ucapan. Juga nama lainnya yaitu gossip tone. Yang terakhir yaitu tentang some function of the level tone. Nah, often used to show boredom or routine, and also used for list of things. Rise can be used here also. Usually, students answering a register at the beginning of a class make use this tone. Nah, tone yang terakhir ini itu sering digunakan di aktivitas sehari-hari. Juga bisa digunakan untuk mengelis, mendaftar, menyusun suatu kata-kata. Dan rise tone juga bisa dikomparasikan di level tone. Biasanya murid itu menjawab pertanyaan atau ketika wawancara, ketika mendaftar di suatu sekolah, itu dia cenderung menggunakan level tone. Indikasinya karena pertama dia masih asing dengan lingkungannya dan mungkin dia belum percaya diri, jadi dia belum mengasih perubahan-perubahan tone yang bermakna di ucapannya dan dia memilih level tone. Satu silabel kata itu tone-nya yang terdengar adalah tone unnatural atau bored, membosankan. Biasanya itu datar kalau hanya satu kata. Contohnya pada kalimat met, eat, I am. Itu kan cenderung menggunakan level tone atau tangga nada yang datar. Yang kedua ada moving tone are more common. Nah, kalau moving tone ini lebih umum. Dan moving tone ini terbagi menjadi dua, yaitu falling tone and rising tone. The pitch of a moving tone moves from one level to another and sometimes back again. Jadi nada dari tone berubah ini biasanya beralih dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya atau juga sebaliknya. Nah, inilah perbedaan dari falling tone dan rising tone. A falling tone sounds defined, sedangkan a rising tone sound more open or questionary. Di falling tone, di tangga nada yang jatuh itu terdengar pasti, datar, pasti, itu udah jelas. Kalau rising tone itu bisa lebih terbuka atau berupa pertanyaan, seperti kayak bertanya. Lanjut ke pitch hike atau nada tinggi. In ordinary speech, intonation tends to take place in the lower part of an individual speech range.
Jadi di pidato biasanya intonasi yang digunakan lebih ke menurun untuk mengambil bagian yang lebih rendah pada range dari nada si individunya ini. However, strong emotional involvement can involve extra pitch hike. Emosi yang kuat biasanya juga menggunakan saluran nada yang tinggi. Seperti ketika kalian marah, itu pasti nadanya lebih tinggi daripada ketika kalian bosan ataupun kalian bersedih. A normal yes may look like this. Jadi ketika yes diucapkan dengan kata normal, itu pengucapannya yes, hanya turun sedikit. But an emphatic yes may look like this. Yes, itu menunjukkan tanda nada yang tinggi. Meskipun